Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita bakalan ngebahas tentang apa itu konsep ilmu ekonomi. Pada peta konsep sudah dilihat ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu hakikat ilmu ekonomi, yang kedua yaitu pembagian ilmu ekonomi, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan juga tindakan ekonomi yang akan dilakukan dalam kegiatan perekonomian. Ketiganya bakalan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi ekonomi itu apa sih? Ekonomi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti peraturan atau aturan. Jadi kalau digabung adalah peraturan dalam rumah tangga atau suatu perusahaan. Jadi ilmu ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi keinginan, dan mencapai kemakmuran. Jadi bagaimana pintar-pintarnya manusia mengolah sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ekonomi terdapat model ekonomi, yaitu pola atau pernyataan formal sebuah teori. Contohnya adalah model siklus kegiatan ekonomi. Yang dalam ilmu ekonomi juga terdapat metode ekonomi, yaitu ada metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif ini adalah metode ilmu yang bekerja atas dasar hukum yang telah diuji kebenarannya. Sedangkan metode induktif adalah metode di mana suatu keputusan diambil atau dilakukan dengan mengumpulkan informasi berdasarkan realita kehidupan sehari-hari. Dalam ekonomi terdapat 3 kegiatan yang akan selalu dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Yang kedua, distribusi adalah penyampaian atau proses pengiriman barang tersebut. Yang ketiga, ada konsumsi atau proses menggunakan atau memakai suatu barang yang telah dikirimkan kepada kita. Nah, jadi ketiganya itu bakalan selalu dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan perekonomian. Contohnya adalah pada kegiatan produksi, yaitu petani membajak sawah untuk menghasilkan padi. Pada kegiatan distribusi, pengiriman barang menggunakan jasa ekspedisi. Yang terakhir ada konsumsi, yaitu memakan atau menggunakan barangnya. Dalam ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi teori, ilmu ekonomi deskriptif, dan ilmu ekonomi terapan. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi teori atau ilmu yang menjelaskan tentang hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi yang kemudian dirumuskan dalam hukum ekonomi. Ilmu ekonomi teori ini dibagi menjadi 2, yaitu ada ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro secara singkat adalah membahas tentang sudut terkecil dari seluruh kegiatan perekonomian. Sedangkan ilmu ekonomi makro membahas tentang keseluruhan dalam suatu pasar di perekonomian. Ilmu ekonomi mikro membahas tentang harga pasar atau harga barang, sedangkan ilmu ekonomi makro membahas tentang inflasi, pengangguran, dan juga hal lain yang menyangkut secara luas. Yang kedua ada ilmu ekonomi deskriptif, yaitu menerangkan hubungan fenomena-fenomena ekonomi dengan masalah ekonomi sehingga memunculkan suatu data yang berupa gambar, garis, kurva, data, dan yang lainnya.
Yang ketiga dan terakhir ada ilmu ekonomi terapan, yaitu ilmu ekonomi yang digunakan untuk menerangkan fenomena-fenomena dari ilmu ekonomi deskriptif. Yang terakhir ini ada motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Di bidang ekonomi adalah yang pertama, tindakan ekonomi adalah tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dia melakukan apa saja untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada motif ekonomi, yaitu alasan manusia melakukan tindakan ekonomi. Yang ketiga ada prinsip ekonomi, yaitu pedoman dalam melakukan tindakan ekonomi dengan prinsip mengeluarkan pengorbanan sekecil-kecilnya dan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Contohnya adalah ketika Ani ingin berjualan. Jadi mengapa ia ingin berjualan? Karena ingin memperoleh keuntungan. Nah, ingin memperoleh keuntungan ini adalah motif ekonomi. Bagaimana caranya? Dengan dia menerapkan prinsip ekonomi, yaitu mengeluarkan sekecil-kecilnya dan mendapatkan sebesar-besarnya. Apa yang harus dilakukan? Dengan melakukan tindakan A, B, C, atau D untuk mendapatkan keuntungan tersebut, yaitu melakukan tindakan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.